Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini kami dari kelompok 14 izin menampilkan hasil presentasi kami tentang upaya hukum di luar pengadilan pajak dan litigasi. Yang beranggotakan saya Muhammad Faizul dengan NIM 2023356, yang kedua Radisa Putri Rahmah dengan NIM 202333074, dan yang terakhir adalah Taufik Yasir Abdillah dengan NIM 202333096. Untuk materi pertama itu akan dibacakan oleh Radisha. Kepada Radisha, kita persilakan. Baiklah, materi pertama yang berjudul perpanjangan waktu penyampaian surat pemberitahuan. Penyampaian SPT tahunan merupakan kewajiban bagi seluruh wajib pajak pribadi maupun badan. Dalam prosesnya, otoritas pajak menetapkan batas waktu penyampaian SPT tahunan. Apabila wajib pajak tidak dapat menyampaikan SPT tahunan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan, maka wajib pajak tersebut dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan. Berdasarkan pasal 14 PMK 243/2014 STDD PMK 9/2018, pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan disampaikan ke KPP dengan melampirkan: yang pertama, perhitungan sementara pajak terutang dalam 1 tahun pajak batas penyampaiannya diperpanjang. Yang kedua, laporan keuangan sementara. Dan yang ketiga, surat setoran pajak atau SSP atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan SSP sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang. Materi yang kedua, pembetulan surat pemberitahuan. Pembetulan SPT ini dapat dilakukan oleh wajib pajak atas kemauannya sendiri terhadap kekeliruan yang terjadi dalam pengisian SPT yang pernah dibuat dan dilaporkan sebelumnya. Syarat pembetulan SPT tahunan atau SPT massa. Yang pertama, pembetulan SPT dapat dilakukan kapanpun sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Wajib pajak yang sedang atau telah melakukan pemeriksaan tidak dapat membetulkan SPT yang sedang atau telah diperiksa tersebut. Yang kedua, pembetulan SPT menjadi lebih bayar atau menjadi rugi paling lambat dilakukan 2 tahun sebelum kadaluarsa penetapan pajak atau 3 tahun sejak berakhirnya masa pajak per tahun pajak. Materi yang ketiga, angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Hukum pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak adalah pasal 9 ayat 4 Undang-Undang KUP, di mana disebutkan bahwa Dirjen Pajak atas permohonan wajib pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak paling lama 12 bulan. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Radisha. Untuk materi selanjutnya atau materi keempat itu akan dibacakan oleh saya, yakni pembetulan ketetapan pajak, surat tagihan pajak dan keputusan. Persyaratan permohonan pembetulan sesuai dengan pasal 4 PMK nomor 11/PMK 03 tahun 2013 menjelaskan rinci-rinciannya. Yang pertama, satu permohonan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak atau surat keputusan lain yang berkaitan dengan bidang perpajakan sebagaimana dimaksudkan pasal 2 ayat 1. Yang selanjutnya, permohonan harus disampaikan ke kantor pelayanan pajak atau KPP tempat wajib pajak terdaftar dan atau tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan. Yang ketiga, permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan permohonan dan menggunakan format surat permohonan sesuai contoh sebagaimana yang dicantumkan dalam lampiran 1 PMK nomor 11 PMK 03 tahun 2013.
Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu pengurangan atau penghapusan sanksi ATM. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dengan syarat satu, menurut wajib pajak, perhitungan besarnya sanksi dalam SKP atau STP tidak benar. Wajib pajak dapat mengajukan surat permohonan pengurangan sanksi administrasi. Syarat keduanya, menurut wajib pajak, sanksi administrasi tersebut tidak seharusnya dikenakan. Maka, wajib pajak dapat mengajukan surat permohonan penghapusan sanksi administrasi. Selanjutnya itu, secara umum ada persyaratannya. Satu surat permohonan untuk satu surat tagihan pajak. Kedua, permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, mengemukakan jumlah tagihan pajak dan atau sanksi administrasi dalam surat tagihan pajak menurut wajib pajak dengan disertai alasan. Keempat, permohonan harus disampaikan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Dan yang kelima, surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 3 Undang-Undang KUP. Yang keenam, dilakukannya fotokopi surat ketetapan pajak yang diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih penampilan dari kelompok 14. Kurang dan salah kami mohon maaf. Salah dan janggal kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.